Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami sanjung nama-Mu Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah
Tuhan saja sih. We adore you. Sembah dan puji. Iya. Boleh kita buka tangan kita, nyanyikan bagi Tuhan. Sembah dan puji. Kita sama-sama sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kau selalu baik buat kami. Kau selalu hebat buat kami. Terima kasih Tuhan. Ada satu nama yang selalu menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Makasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, sing. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Boleh
kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang sangat baik. Bukankah Dia sangat baik? Setuju, boleh katakan amin. Kebaikannya tidak bisa kita ukur dengan apapun Bapak Ibu. Tapi bukankah sepanjang tahun kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kita dihiburkan Tuhan. Dia bahkan juga menolong kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ditolong Tuhan ketika sakit. Dibukakan jalan ketika all the door closed. Diberikan penghiburan ketika engkau mengalami kesedihan yang dalam. Bahkan kehilangan. He's been so good. Yesus itu yang kita rayakan hari ini. Natal akan berakhir di 25 dan 26 maybe. But His love forever. Cintanya tidak akan pernah habis. Kelahirannya itu kekal selama-lamanya. Setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput dengan hormat. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Yang rindu untuk berkata, Tuhan, aku ingin memuji Engkau. Amin. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Boleh laitkan tanganmu sama-sama. Ku
Makasih Tuhan. I just want to say thank you Lord. Thank you Jesus. Amin. Mari saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anda bebas menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Ralaba ya Shanda kata kaya. Haleluya. Haleluya. Kau baik, kau dahsyat, kau ajaib. Oh, praise the name of the Lord. Amen. Oh, praise forever. Oh Lord, oh praise the name, oh praise His name, for endless day we will sing Your praise, oh Lord, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, say, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore, for endless day we will sing Your, oh Lord, our God, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forever, for endless day we will sing Your praise, oh Lord, our God. Boleh lambaikan kedua tangan Bapak Ibu sama-sama, oh praise the name. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, our God. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan.
Amin. Amin. Yang bertahta. Amin. Yesus Tuhan, Kau rajaku. Amin. We sing about you, Lord. Kami nyanyikan Engkau. Kami nyanyikan Engkau, Yesus. We welcome you, Lord, upon this place. Kami menyambut Engkau. We welcome you upon this place, Lord. The King of Kings, Lord of Lords. Kami percaya ketika Engkau di tengah-tengah kami, ada pengharapan baru, ada kekuatan baru, ada kesembuhan, ada mujizat, ada jalan keluar, karena Engkau jawaban hidup kami. Amin. Amin. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin, panggil nama Yesus. Ku tak dapat hidup, Bapa, tinggalkan Engkau alasan selama ku hidup. Panggil namanya Yesus. Pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Bapa, jangan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat tanganmu sama-sama, panggil namanya Yesus. Pegang erat tangan jemaat Tuhan. Katakan, Bapa, tinggalkan Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat tanganmu, panggil namanya Yesus. Pegang. Amin. Kami panggil nama. Amin. Tinggalkan aku. Saya undang Pastor Dave. Selama ku hidup.
Katakan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih, naikkan syukur. Katakan Tuhan, Engkau baik banget. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saat ini Tuhan, kami ingin dengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berfirmanlah buat kami Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan kami. Firman-Mu terang buat jalan kami. Firman-Mu yang bawa kami kemenangan. Firman-Mu yang menyembuhkan kami. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Urapi Tuhan, hamba-Mu dan semua umat-Mu. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali hari ini kita boleh beribadah bersama dalam ibadah Natal Gereja Revival Worship Church, Reward Church. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini di mana hari ini kita memperingati Natal, di mana Natal itu membuktikan betapa besar kasih-Nya. Kasih Tuhan Yesus buat setiap kita. Dia rela tinggalkan sorga yang penuh dengan kemuliaan. Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Supaya kita yang seharusnya binasa karena dosa, lewat pengorbanan yang di kayu salib, kita memperoleh saudaraku pengampunan dan hidup yang kekal. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Natal ini bukti tentang kasih-Nya Tuhan. Dia datang ke dunia ini, saudaraku, menjadi terang buat dunia yang sedang gelap. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Di mana kegelapan dunia ini membuat orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, kepanikan. Dan karena itu, saudaraku, banyak orang akhirnya salah mengambil keputusan. Dan kita lihat hari-hari ini, bagaimana banyak orang tidak tahu jalan keluar. Mereka mengalami keputusasaan, akhirnya mengambil keputusan yang salah. Kita mendengar berita hari-hari ini, bagaimana seorang ayah bisa membunuh anaknya, saudaraku, ketiga anaknya. Bahkan satu keluarga, saudaraku, mengambil keputusan untuk bunuh diri karena hanya masalah ekonomi. Dunia ini membingungkan, dunia ini membuat orang banyak putus asa karena dunia ini gelap. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan. Tapi satu hal firman Tuhan berkata di Yohanes 8 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus datang, saudaraku, dia datang membawa terang di tengah dunia yang gelap ini. Yang saya katakan dunia yang menakutkan, yang membingungkan, dan begitu banyak orang mengalami saudara keputusasaan karena tidak ada harapan. Tapi satu hal, Yesus datang menjadi terang, saudaraku, membawa terang Kristus yang memberikan kita harapan yang baru di tengah, saudaraku, dunia yang gelap ini. Karena fungsi, saudaraku, utama daripada terang itu, saudaraku, yaitu mengusir kegelapan. Dan terang itu, saudaraku, membuat kita melihat segala sesuatunya dengan jelas. Kita bisa melihat ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Saudaraku, juga saudaraku, terang itu, saudaraku, menghindarkan kita, saudaraku, dari hal-hal yang tidak baik. Karena ketika kita ada terang, ketika kita berjalan, kita lihat, oh ada lubang. Ada hal yang berbahaya yang harus kita hindari. Itulah fungsinya terang, Bapak Ibu Saudaraku. Dan terang itu yang memungkinkan kita untuk berjalan dalam kegelapan malam. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku, fungsi, saudaraku,
daripada terang itu membuat kita merasa aman. Kadang-kadang kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita merasa takut, betul? Aduh, rasanya gak aman nih. Tiba-tiba ada kejahatan, tiba-tiba ada orang jahat. Tapi kalau ada terang, kita merasa aman. Kita bisa berjalan di tengah kegelapan itu, saudaraku. Dan yang selanjutnya, fungsi daripada terang itu membangkitkan semangat dalam kehidupan. Contoh, kalau kita lihat ketika sinar matahari pagi bersinar, kita melihat tumbuh-tumbuhan itu mulai bertumbuh, saudaraku, dengan begitu indah, bunga-bunga mulai mekar, Bapak Ibu. Kenapa? Sinar matahari itu membuat tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh dengan baik. Bahkan juga sinar matahari itu berfungsi buat hewan dan manusia. Supaya kita memiliki, saudaraku, vitamin D. Vitamin yang membuat kita mengalami daya tahan tubuh. Waktu kita mengalami, saudaraku, masa-masa COVID. Kita diharuskan untuk apa? Setiap pagi berjemur di bawah sinar matahari. Supaya ada vitamin D, ada daya tahan tubuh. Terang Kristus lebih dari semua itu. Amin. Terang Kristus itu saya katakan, itu akan memberikan kita kekuatan baru, kesegaran, ada sukacita dalam terang Kristus, ada harapan yang baru hanya di dalam terang Kristus. Maka saya katakan, Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada terang Tuhan itu bercahaya, saya percaya di situ kita selalu akan mendapatkan kepastian, ada harapan yang baru, ada sukacita, semangat dalam hidup ini. Setiap pagi kalau ada terang Kristus selalu menyinari hidup kita bangun pagi dengan semangat. Karena kita tahu, berjalan bersama Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan takut. Aku akan memegang tangan kananmu dan memberikan kemenangan. Sudah yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita ada terang Kristus, ada kepastian. Apapun yang kita kerjakan, apa yang kita usaha, kita yakin ada penyertaan Tuhan. Ada Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Ada Tuhan yang akan menjaga, melindungi keluarga kita. Usaha pekerjaan kita. Ada kuasa pilur Yesus yang selalu menjaga kita, memberikan kita kekuatan, kesembuhan. Kita percaya ada Tuhan yang dahsyat. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, selalu tinggallah di dalam terang Kristus itu. Amin. Engkau akan melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita, saudaraku, seperti dikatakan di firman Tuhan tadi, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau kita, saudaraku, mengikuti Yesus, saudaraku, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dunia saya katakan tadi menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan. Tetapi saudara, kalau kita ikut Yesus, dikatakan di sini dengan jelas apa? Jelas dikatakan kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Akhirnya dari semua itu, kalau terang itu ada, kegelapan itu sinar. Sebab apa? Lenyap, saudaraku. Sehingga kita boleh berjalan bersama Tuhan. Dan kita jelas, ada tujuan yang jelas. Bahwa bersama Tuhan kita akan sampai kepada apa yang menjadi impian doa kita. Amin. Kita tahu setiap kita punya impian, setiap kita punya cita-cita, punya kerinduan. Ketika kita berjalan di tengah dunia yang gelap ini, kita akan melihat dengan jelas Tuhan akan bawa kita, Tuhan akan mengarahkan kita. Dan kita akan lihat apa yang menjadi doa dan mimpi kita akan kita bisa capai. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Sudah yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Bahkan dikatakan kegelapan itu, saudaraku, dikatakan akan sirna, tidak akan ada dalam kehidupan kita kalau kita tinggal dalam terang Kristus. Bahkan dikatakan kita akan mempunyai terang hidup. Hidup kita jadi jelas. Hidup kita, saudaraku, akan dipenuhi, saudaraku, dengan sukacita. Seperti tadi tanaman, saudaraku, ketika sinar matahari itu terbit menyinari, dia mulai, saudaraku, bertumbuh, mulai menghasilkan. Maka itu kalau kita tinggal dalam terang Kristus, maka saya katakan tadi kita mempunyai apa? Terang hidup, mempunyai harapan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, berjalanlah bersama Tuhan. Maka dikatakan selanjutnya, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan? Supaya kita bisa berjalan selalu dalam terang Kristus. Firman Tuhan berkata, Lukas 9 ayat 23.
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi kalau kita mau mengikuti Tuhan, yang pertama, yang Tuhan mau kita menyangkal diri. Menyangkal diri, saudaraku. Ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saudaraku kita menjadikan Dia Tuhan Raja yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi hari ini ketika kau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, berarti apa? Engkau menjadikan Dia Tuhan dan Raja. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, bukan lagi keinginan kita, tapi keinginan Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Jadi setiap hari kita harus sangkal diri. Dalam diri kita ada keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup, bahkan keinginan-keinginan dosa yang selalu ada, yang selalu menggoda kita, menyerang pikiran kita, yang selalu mengganggu hati kita. Tapi saya mau katakan hari ini kita harus menyangkal semua itu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi ketika engkau selalu ada tinggal dalam hadirat Tuhan. Engkau menyembah Tuhan, engkau pegang firman Tuhan, engkau berjalan dalam kehendak apa yang menjadi firman Tuhan katakan. Engkau sanggup mengatakan kepada dosa dan semua keinginan itu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak. Dan engkau bisa berkata, ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Amin. Setiap kita boleh memiliki keinginan, setiap orang punya cita-cita, tapi biarlah kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak, suami, istri kita. Saudaraku, seluruh keluarga besar kita. Bahkan sekolah, studi masa depan kita. Saudaraku, kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah saudara berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Disitulah Tuhan akan campur tangan. Dia akan turun tangan, membuat segala sesuatu jadi indah. Amin. Sekalipun sesuatu itu saudaraku yang kita hadapi banyak sekali tantangan masalah. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat semua jadi indah, jadi jelas. Apa yang kau kerjakan jadi berhasil. Keluargamu biarpun penuh dengan masalah, Tuhan akan memulihkan dan menjadi bahagia. Penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah mulai hari ini engkau menyerahkan setiap apa yang menjadi doa dan kerinduanmu. Apa yang menjadi cita-citamu anak muda. Apa yang menjadi mimpianmu. Bawa itu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan jadilah apa yang kau mau. Engkau sedia pimpin supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan yang manusia. Manusia terbatas Bapak Ibu. Manusia terbatas untuk tolong kita. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dia sanggup menolong kita. Maka firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kau mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan. Tuhan akan membuat kita berhasil. Tuhan akan menuntun kita. Maka itu hari ini, biar kita selalu menyerahkan seluruh doa, kerinduan, impian kita kepada kehendaknya Tuhan. Dan kau akan lihat begitu luar biasanya Tuhan akan mengerjakan hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, saya belajar untuk selalu bawa semua apa yang menjadi doa, impian, bahkan apa yang Tuhan percayakan, saya minta Tuhan jadilah kehendak-Mu pimpin. Ketika Tuhan mulai saudaraku memanggil saya jadi hamba Tuhan, saya harus melewati banyak sekali proses. Saya ingat sekali saya mulai mengembalakan di sebuah desa kecil, di suatu tempat yang terpencil. Saya harus pulang kerja dari kota ke desa itu untuk mengembalakan. Sepertinya sesuatu yang orang katakan, ngapain jauh-jauh ngembalain. Capek habis pulang kerja saya ngembalain. Kesana saya ketemu jemaat, hari Minggu saya pergi, pulangnya malam. Dan saya ingat sekali supaya saya bisa pulang pagi. Setiap pagi saya di ujung sawah, saya tunggu truk atau bis yang lewat. Supaya saya bisa ke terminal untuk di mana saya bisa pergi. Ke ke kota di mana saya bekerja. Bapak Ibu Saudaraku, sepertinya semuanya capek.
Tapi ketika saya belajar untuk mengiyakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya dulu bekerja di sebuah bank, semuanya nyaman, semua enak. Tapi kemudian Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Suatu yang sulit, saya tahu buat istri saya pun itu sulit. Tapi saya belajar sama istri saya untuk menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kemudian saya mengembalakan anak-anak muda di sebuah kota. Kemudian Tuhan bawa saya ke Jakarta kembali. Di sini saudaraku saya mengembalakan sidang jemaat. Udah mulai ibadah, tiba-tiba tempatnya ditutup. Berulang kali, berapa kali. Sepertinya Tuhan itu gak peduli. Tapi saya mau belajar. Mau apa menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Saya cuma hamba. Saya bukan Tuhan. Kalau hamba itu disuruh kemana aja ikut aja. Suruh tunggu ya tunggu. Dan saya belajar untuk menunggu waktu yang cukup lama. Kita ibadah cuma di online. Orang tertawain saya. Orang hina saya. Tapi saya belajar selalu saya katakan berulang kali. Setiap orang berhak berbicara kepada saya. Yang baik atau yang buruk. Tapi saya juga punya hak untuk tidak mendengarkan, meresponi apa yang mereka katakan. Maka itu banyak orang pikir saya ini seperti orang yang cuek bandel. Karena saya gak mau mikirin omongan orang, saudaraku. Biar orang ngomongin apapun, saya mau tetap happy. Maka itu badan saya itu semakin mekar, saudaraku ya. Ya kan? Orang bilang diomelin, biasanya orang diomelin mikirin kurus gitu kan. Kalau saya, saudaraku, nikmatin aja. Gitu. Saya bilang itu vitamin buat saya. Untuk membuktikan bahwa Tuhan menyertai saya. One day saya bilang, one day suatu saat saya katakan. Suatu saat engkau akan lihat Tuhan menyertai. Luar biasa. Akhirnya kita berdoa cukup lama. Gereja gak ada tempat untuk ibadah hari Minggu. Kita dibilang gembala terhilang. Sudah banyak kata-kata yang nempel buat saya. Tapi yang penting Yesusnya harus lebih nempel dalam hati saya. Amin. Akhirnya tiba waktunya Bapak Ibu Saudaraku. Saya gak pernah pikir. Saya ketemu seorang bapak. Dia bilang, pastor, saya ingat dulu pernah saya ngomong, saya mau kasih tempat. Bapak Ibu Saudaraku, saya tuh gak pernah istilahnya minta begini. Punya tempat gak buat ibadah? Saya enggak. Saya cuma hamba, saya belajar. Kalau Tuhan yang suruh waktunya Tuhan tepat, ya saya mau taat. Saudaraku luar biasa dia bilang, pastor ada tempat ini, pastor mau gak? Ada tempat ini, pastor mau gak? Tapi memang tempat itu terhalang dengan namanya car free day gak bisa. Tahu nggak kayak gimana tiba-tiba dia ingat dia punya tempat, terlalu banyak tempatnya sampai dia lupa kalau ada tempat ini. Barangkali bapak itu bilang, direksinya bilang, ponakannya bilang, di sini kan ada tempat yang kosong katanya. Saya disuruh lihat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku saya nangis. Saya sama istri saya, Bu Sanitri itu juga salah satu saksinya. Kita tuh lagi doa di tempat ini gak tahu siapa yang punya. Kosong, cuma tembok aja. Ini masih semen, terus itu pintunya dari triplek. Kita pernah doa di tempat itu. Kira-kira 15 tahun yang lalu, 7 tahun maaf, 15 tahun. 7 tahun Bapak. Bapak Ibu Saudara kemudian waktu masuk tempat itu saya nangis, kita berdoa, Tuhan kau luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita nangis puji Tuhan, kita langsung mikir, bangunnya pakai apa? Gitu. Semuanya pasti masih tembok semua, gak ada apapun. Saya langsung bayangin, udah gak apa-apa, pakai gitar aja. Kita nyembah, tutup pintu ibadah. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tuh dahsyat. Tuhan mikirin gerejanya. Tuhan dandanin gereja tiba-tiba. Bapak itu bilang, punya enggak kenalan yang bisa desain ruangan ini? Aduh saya berdoa bagaimana?
Tiba-tiba Pak Hotma Sitompul bilang bahwa menantunya, saudara, dia itu yang biasa desain gedung-gedung atau ruang-ruangan yang bagus, yang hotel-hotel yang luar biasa. Terus akhirnya dibuatin desain itu, gratis lagi. Kemudian saya serahkan desain itu kepada Bapak ini, Pak Hari. Terus dia bilang apa? Pembangunan gereja dibangun oleh perusahaan ini. Lihat, luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Panitia pembangunan biasanya dari gereja. Ini panitia pembangunan dibuat dari perusahaan itu. Sampai akhirnya selesai. Dan luar biasa, Tuhan pakai banyak orang untuk memberkati. Yang ada karpet, semua Bapak Ibu, alat musik. Kalau saya lihat ini semuanya, ini keyboard, semuanya itu semua dari Tuhan. Saya cuma hanya duduk di kaki Tuhan. Saya berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan akhirnya gereja ini ada hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya mau katakan hari ini, kalau kau berjalan dalam apa yang maunya Tuhan, waktunya Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan akan buat semua jadi indah. Amin. Percayalah penuh. Maka itu mulai hari ini, mulai katakan setiap hari. Semua kita, orang tua, anak-anak sampai orang muda sekalipun, katakan setiap hari, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Berjalan bersamaku. Dan biarlah apa yang menjadi doa impianku, apa yang ku kerjakan, biar kau pimpin. Semuanya menjadi indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Yang selanjutnya dikatakan, kalau kita ingin mengikuti Dia, saudaraku, selanjutnya memikul salib. Salib itu berbicara tentang penderitaan. Setiap kita, saudaraku, setiap orang, setiap kita manusia di dunia ini pasti menghadapi namanya masalah. Pasti ada penderitaan, ada tantangan yang harus kita hadapi. Ketika Yesus berkata, kalau kita mengikuti Dia, Dia dengan jelas berkata, bukan semuanya selalu berjalan dengan baik. Semuanya indah selalu, saudaraku. Tetapi tetap mengikuti Yesus, tetap ada penderitaan, ada tantangan, ada salib. Amin. Tapi saya mau katakan, semua penderitaan itu, saudara, kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu akan membuat kita, saudara, hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa penderitaan itu, saudaraku, itu yang akan membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan. Kadang-kadang kenyamanan, kesuksesan, keberhasilan membuat kita lupa siapa Tuhan yang sebagai sumber hidup kita. Kita lupa menggunakan waktu dengan baik. Kita menyanyiakan hidup kita. Kita hidup dengan dosa. Kita lupa bahwa Tuhan yang memberkati kita, yang menjaga, melindungi kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita keluarga, usaha, pekerjaan. Kita lupa pada sumbernya. Kadang-kadang penderitaan itu mengingatkan kita untuk kita kembali sama Tuhan. Untuk kita selalu mengenal siapa Dia. Bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Penderitaan itu membuat iman kita semakin kuat. Membuat kita yakin bahwa ketika kita mengenal Tuhan, mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya itu, maka engkau tidak akan pernah mengalami namanya takut. Amin. Karena kau akan lihat ada Tuhan yang luar biasa. Seorang anak, saudara lihat anak-anak kalau berjalan di mall sama orang tuanya, dia nggak rasa takut. Dia jalan kemana, ke sini, ke sana, ke sini. Dia nggak takut, kenapa? Karena ada bapaknya yang dia kenal, yang akan menjaga dia, melindungi dia. Maka lihat anak-anak, kalau kita lihat dimanapun anak-anak itu, mereka bisa melakukan semuanya, saudaraku, dengan sukacita, dengan senang. Mereka pergi ke sekolah tanpa rasa takut. Mereka ke sekolah tanpa rasa takut. Mereka gak berpikir, memang nanti bapakku bisa bayar gak uang sekolah? Enggak, karena dia kenal bapaknya. Bapaknya yang akan memenuhi kebutuhannya. Amin. Begitu pula Tuhan.
Tuhan, kalau engkau mengenal dia, kau gak akan jadi takut. Karena kau tahu bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Dia akan mencukupi semua kebutuhanmu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang percaya dan mencintai Yesus, dia tidak akan pernah kelaparan sekalipun dia pernah lapar. Tidak akan pernah kekurangan sekalipun pernah kurang. Karena Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan yang bisa diandalkan Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu proses penderitaan dalam hidup ini. Itu membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Dia Allah yang berdaulat. Tadi saya sharing, penderitaan saya juga, saya pernah alami dengan luar biasa bersama istri saya. Tapi penderitaan yang kami alami itu, yang Tuhan izinkan, itu saudaraku mendatangkan kebaikan buat saya dan istri saya dan keluarga saya. Kami boleh mengenal Tuhan luar biasa. Ketika istri saya mengalami sakit, penyakit yang sulit disembuhkan dan penyakit langka di dunia. Dan dokter katakan bahwa umurnya tidak akan mencapai tahun itu. Dia mengalami kesakitan luar biasa, tumornya begitu banyak. Hari itu kesakitan luar biasa yang dialami. Padahal kita udah ngelayani Tuhan. Kita lakukan semua apa yang Tuhan mau. Saya tinggalkan pekerjaan saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi kami harus alami penderitaan yang luar biasa. Gitu. Anak-anak saya sempat berhenti sekolah karena gak ada biaya. Gereja ditutup pada waktu itu. Saya mau katakan, banyak pertanyaan yang timbul dalam diri saya. Kenapa Tuhan? Semakin saya bertanya kenapa, iman saya semakin lemah. Di situ saya merasa bahwa Tuhan gak adil. Tapi suatu saat Tuhan bilang bahwa aku berdaulat atas hidupmu. Dalam keadaan baik atau gak baik, aku berkuasa. Aku akan pegang kendali. Hari itu kami rubah ratapan kami. Keluh kesah kami dengan ucapan syukur. Saya ingat istrinya cuma bisa angkat tangan setiap hari. Kesakitan tubuhnya sakit luar biasa. Itu badannya seperti tulangnya patah. Dia cuma angkat tangan bilang, Tuhan engkau baik. Engkau baik, engkau baik. Tidak ada yang baik yang terjadi atas kesehatan, semakin buruk. Tapi dia selalu katakan, Tuhan engkau baik. Kami tetap melayani Tuhan. Sekalipun di rumah sakit, istri saya doain orang sakit. Dia seret tubuhnya, dia doain. Saya berdoa buat banyak orang. Tuhan lakukan mujizat. Orang yang kami doakan, Tuhan lakukan mujizat, kesembuhan. Tapi istri saya enggak. Tapi kami enggak komplain, kami tetap lakukan bagian kami. Kami tetap belajar untuk bersyukur dengan melayani Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, proses itu luar biasa. Sampai saya harus jualan makanan dari rumah ke rumah. Saya tawarin makanan, roti, nasi kuning. Bapak Ibu Saudara, sepertinya semuanya kok semakin menderita. Semakin buruk keadaannya. Tapi ketika saya jualan, saya cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya tahu bahwa penderitaan itu mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Karena saya tahu suatu saat mujizat itu pasti terjadi. Itu yang saya lakukan setiap hari sama istri saya. Kami cuma bisa nyembah, berdoa, lakukan bagian saya. Dan Tuhan penuhi kebutuhan saya. Dan saya lihat keajaiban Tuhan. Kita bisa ada berobat ke beberapa tempat, semua itu karena Tuhan baik. Tapi lihat, segala sesuatu itu indah pada waktunya. 1 tahun kami lewati, 2 tahun penderitaan. Saya rawat istri saya, nggak bisa jalan, cuma hanya tempat tidur. Saya rawat dia, saya sebelum jualan makanan, saya mandiin dia, semua saya rawat, baru saya pergi. Saya belajar Bapak Ibu untuk mengasihi keluarga saya. Bisa saja saya kesel marah sama dia. Karena dia kadang-kadang namanya orang sakit pasti ngeluh. Tapi siapa yang bisa diharapkan? Cuma suaminya. Yang pertama Tuhan. Dan saya belajar untuk mengasihi keluarga saya. Air mata terus ngalir, kalau dia kesakitan dia gak pernah nangis di depan anak-anaknya. Dia di kamar dia cuma nangis, dia gak tahan. Kalau saya gak kuat saya keluar Bapak Ibu Saudaraku. Saya pakai helm. Saya nangis supaya gak kelihatan orang. Padahal motornya gak ada. Ya kan?
supaya nggak ditertawain orang. Bayangin Bapak Ibu Saudara, sepertinya hidup ini sepertinya sepertinya sulit, sial banget gitu, banyak orang pikir. Tapi saya belajar untuk mempercayai Tuhan. Tapi penantian di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ada hasilnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara lihat, oleh kuasa bilur Yesus, istri saya sembuh hari ini. Ada di depan. Anak-anak saya bisa kuliah, sekolah. Saudara bisa bekerja. Bahkan hari ini melayani Tuhan bersama saya. Saya mau katakan semua itu karena Tuhan baik. Penderitaan itu menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Buat orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan pulihkan semuanya. Hari ini kalau saya ada di sini seperti mimpi. Gereja ini bukan milik saya dan keluarga saya. Milik kita semuanya, saudaraku. Untuk tempat kita nyembah Tuhan. Di tempat ini bukan manusia yang ditinggikan, bukan nama gereja. Tapi nama Yesus yang ditinggikan. Maka itu kita datang cuma mau nyenengin Tuhan. Amin. Supaya kita alami kuasa Tuhan. Supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Setiap kita butuh mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, biarlah setiap hari saudara datang kepada Tuhan. Mengikuti Yesus, hidup di dalam Kristus. Menyembah Dia, merenungkan firman-Nya. Saudara beribadah setiap minggu. Saya percaya ketika kita berkumpul setiap minggu di tempat ini nyembah Tuhan. Percayalah dalam hadirat Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan itu akan membawa kuasa Tuhan yang dahsyat, menyembuhkan, memulihkan kita. Setiap minggu ada mujizat, bawa orang sakit ke tempat ini, bawa teman-temanmu yang susah, sulit ke tempat ini. Percaya ketika kita nyembah Tuhan, dalam hadirat ada kuasa, mujizat terjadi, mujizat kesembuhan. Itu yang saya alami, itu yang saya ingin bagikan buat saudara, supaya saudara juga alami sama-sama. Bahwa mujizat Tuhan masih ada. Saudara percaya, kita bangkit berdiri. Kita tinggikan Tuhan. Kita sembah Dia. Sembah Dia. Angkat kedua tanganmu. Percaya saudaraku. Sore ini mujizatnya akan dinyatakan atas kehidupan kita. Mujizatnya akan dinyatakan. Engkau yang sakit, keluargamu yang sakit, Tuhan sanggup sembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oleh kuasa dan bilur Yesus ada kesembuhan. Dokter barangkali mengatakan secara medis bahwa engkau tidak bisa disembuhkan. Dokter juga saudaraku dipakai Tuhan untuk mengobati orang sakit. Tetapi ada Tuhan di atas segala Tuhan, dokter di atas segala dokter. Yang sanggup ketika dokter angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau engkau yang sakit, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di tubuhmu yang sakit. Atau orang yang kau cintai sedang sakit, taruh tangan kirimu di dadamu. Engkau yang hari ini mengalami kesulitan dalam usaha pekerjaan, keuangan, anak-anak muda dalam masa depan, masalah keluarga, taruh tangan kirimu di dadamu. Hari ini ada kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, mujizatnya masih ada. Tuhan, saat ini kami datang. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami andalkan. Tuhan yang kami percaya. Engkau sanggup melakukan mujizat sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit. Kami katakan dalam nama Yesus, penyakit apapun yang menguasai tubuh kami. Kami katakan engkau sudah dikalahkan oleh darah dan bilur Yesus. Engkau tidak berkuasa atas tubuh kami, atas tubuh orang-orang yang kami cintai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sembuh, kami pulih, keluarga kami pulih, rumah tangga kami pulih, bisnis kami pulih, masa depan kami pulih. Oh Tuhan, anak-anak muda dipulihkan Tuhan. Studi mereka dalam nama Yesus. Hari ini kami terima kuasa mujizat. Terima kasih. Mari tinggikan Tuhan. Masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih
Janjimu tak pernah biarkan perlindunganku. Oh, percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Kami percaya Tuhan. Kami terima mujizat-Mu. Tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Sekali lagi, masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih nyanyikan dengan iman. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Kau Yesus Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan perlindunganku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Engkau yang percaya bahwa sudah terima mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk mujizat-Mu yang kami alami saat ini. Kami pulang, kami terima, kami bawa, kami alami mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin Natal. Saya minta Pastor Jacqueline untuk bisa memimpin. Baik, terima kasih Pastor Dave. Bapak Ibu Saudara yang belum punya lilin mungkin bisa mengangkat tangan. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan membantu untuk memberikan, dan kita akan sama-sama dalam prosesi penyalaan lilin, dan kami mengundang tim choir untuk bersama kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa ini sebuah lambang, tapi ini bukan suatu kebiasaan, tapi ini adalah salah satu dedikasi kita, kepercayaan kita bahwa terang Tuhan itu masih ada. Karena firman Tuhan berkata, Yesus adalah terang dunia. Bapak Ibu yang sudah punya, boleh saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh, holy night, the stars shine brightly shining. It is the light of our dear Savior's birth. Long may the world see the air on till He appear, and the soul finds His word. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder grace of you.
Nah saat ini Tuhan, kalau kami yang bercahaya mungkin kami tidak selalu terangnya maksimal. Tapi jika Tuhan yang bercahaya atas hidup kami, jika Tuhan yang menerangi jalan-jalan hidup kami, jika Tuhan yang membuka setiap jalan-jalan yang gelap, the darkness, kegelapan itu akan sirna karena Engkau adalah terang. Kami tidak akan pernah takut akan apapun. Mari sekali lagi angkat terang kita. Percaya bahwa jika Tuhan yang menyertai kita, sejauh ini Dia sertai kita sampai di akhir 2023, dan kita akan masuk 2024. Percaya, terang Kristus bercahaya. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja tanpa habis-habisnya. In Jesus mighty name, kami terima terang itu. We thank you Father. In Jesus name. Yang sepakat sama-sama katakan amin. God bless you all. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persepuluhan kita, persembahan kita sebagai tanda cinta dan ketaatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, biar kita memberi untuk saudaraku pekerjaan Tuhan. Karena gereja ini juga membutuhkan untuk operasional, untuk segalanya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, lewat persembahan yang Bapak Ibu Saudaraku, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan, pekerjaan Tuhan bisa diperluas dan diperlebar. Dan Bapak Ibu Saudaraku juga bisa memberi lewat scan barcode atau nomor rekening, Bapak Ibu Saudaraku bisa transfer. Silakan Bapak Ibu Saudaraku, dan kita akan berdoa. Tuhan berkati Tuhan setiap anak-anakmu yang memberi. Kami percaya ketika kami memberi, karena kami cinta dan mengasihi dan taat, Tuhan Kau memberkati kami semakin berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi, katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita memberikan persembahan dan tim choir akan bersama-sama memuji Tuhan. Whispering Hope.
Saya percaya seumur hidup kita akan melayani Tuhan. Terima kasih buat tim choir. Boleh saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu? Boleh katakan kiri kanan Merry Christmas. Ya, selamat Natal, biar terang Kristus bercahaya. Dan pastinya Emmanuel, God with us. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Dan minggu depan tanggal 24 kita juga akan bersama merayakan Natal di tempat ini. Ajak teman saudara keluarga lainnya pada jam 10, jam 12 dan jam 2 sore. Dan kita percaya tangan Tuhan terus menyertai kita. Dan akhir dari tahun baru juga di hari Minggu kita akan tetap beribadah. Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan, join us in ministry. Bapak Ibu boleh menghubungi Pastor Alphonse yang ada di depan. Dan Bapak Ibu yang ingin membutuhkan untuk sakramen baptisan, sakramen penyerahan anak, juga mungkin ada penghiburan dan yang lain, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Pastor Alphonse. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan pulang dengan sebuah kepastian bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang baru. Amin. Kita pulang, kita bawa mujizat Tuhan, kita alami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Kau buktikan. Kami percaya kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang mengalami mujizat. Kami pulang Tuhan membawa pengharapan yang baru. Kami akan lewati hari-hari depan. Bersama Yesus kita melangkah dengan pasti. Melangkah dengan penuh mujizat. Karena ada Tuhan yang luar biasa. Angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you for joining us in worshiping the Lord. Sampai bertemu minggu depan, Revival Worship Church. God bless you.